akan kasih tutorial how to apply visitor visa. Jadi ayo kita langsung saja. Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to our channel. Nah, seperti janji aku 2 minggu lalu, kalau aku akan kasih tutorial how to apply visitor visa. Sorry, baru bisa update lagi karena minggu kemarin itu aku lagi sibuk banget untuk preparation anak aku yang ulang tahun. Jadi ya hari ini kembali lagi. Nah, tutorialnya hari ini nggak akan begitu panjang karena kemarin aku sudah info supporting dokumennya, apa yang mesti kalian siapkan dahulu sebelum kalian apply. Jadi ayo kita langsung saja. Kita masuk ke canada.ca. Terus kita masuk ke English. Terus kita cari visitor visa. Terus kita lihat muncul kan. Kalian pilih yang nomor 2, step to apply. Di sini kalian bisa lihat ada step pertama, check if you eligible to travel to Canada. Kemarin kita sudah kerjain ini semua. Kemudian yang step keduanya juga kita aku sudah jelasin di video sebelumnya. Kemudian yang sekarang kita akan lakukan adalah step ketiga, which is apply online. Kita di sini akan bicara soal apply online saja, karena untuk apply offline kemarin setelah aku baca itu ada beberapa kriteria kenapa kalian bisa apply offline. Jadi maksudnya apply offline itu adalah apply by paper, dan kita nggak akan kerjain yang itu. Kemudian step 4 yaitu setelah kalian semua dokumen selesai apply, kemudian kalian harus kasih biometrics, which is itu adalah fingerprint dan foto. Justru nanti aku akan jelaskan sedikit. Nah, setelah itu baru mereka akan proses your application. Kemudian ayo kita sekarang lanjut ke step ketiga. Ini ya, step online, apply online. How to apply for a visitor visa. Terus kita harus komplit semua dokumennya. Dan ayo kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke canada.ca. Terus kalian masuk ke my application. Kemudian kita masuk sign in or create an account. Waktu itu kan karena pernah aku ajarin ya yang create GC key. Nah, kita pakai yang ini untuk apply visitor visa juga. Sign in with GC key. Kemudian kalian masukin username kalian. Kemudian continue. Kalian kadang suka begini nih. Kalian lihat nih, login session is either invalid or has expired. Kalau muncul seperti ini, yang kalian mesti lakukan adalah kalian close lagi windownya, and then kalian bersihin history kalian. Kalian clear cache and clear cookies, and then kalian balik lagi ke websitenya. Biasanya itu bisa masuk, nggak ada masalah. Aku nggak tahu kenapa mereka bikin websitenya seperti itu. Jadi kayak mungkin menghindari kita bolak-balik masuk, atau mungkin menghindari kalau misalnya kita lupa sign out and then ada people yang pakai komputer and then mereka bisa masuk ke account kalian. Mungkin aku nggak tahu, tapi itu tips biasanya kalau misalnya karena ada websitenya nggak bisa dibuka. Oke? Nah, tambahan juga nih, karena sekarang kasus COVID sepertinya lagi naik lagi, dan sekarang pemerintah Kanada bikin peraturan baru. Kalau kemarin itu sudah sempat tidak ada random test untuk traveler yang masuk ke dalam Kanada, nanti pertanggal 19 Juli mulai diberlakukan kembali. Jadi tesnya itu enggak semua traveler yang akan kena, cuman random. Jadi dia akan pilih
ya siapa yang akan kena untuk tes. Kalau misalnya waktu tes ternyata positif tesnya, kalian mesti isolasi selama 10 hari terhitung dari tanggal hasil tes itu keluar. Dan untuk airport mana yang saja yang kena, itu adalah 4 airport besar di Kanada, which is Toronto, kemudian Calgary, Vancouver, sama Montreal. Dan ya itu update untuk random test COVID. Oke, aku sekarang udah sign in. Nah, aku tadi kan sebelum ini akan resultnya sekarang dia bilang aku boleh maybe eligible to come to Canada. Sebelum ini muncul tadi ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Once kalian jawab beberapa pertanyaan tersebut akan muncul seperti ini. Resultnya itu visitor visa under 6 month. Terus visitor visa costnya itu $100, tapi ini tidak termasuk dengan biaya biometrik yaitu fingerprint dan foto. Nanti setelah ini selesai dia akan kasih nextnya apa. Nah, kemudian kita sekarang continue. Terus dia tanya lagi, kalian baca ya sampai semuanya. Kalau once kalian udah selesai, kita klik continue again. Terus what is the main purpose of your visit? Kalian pilih kalian mau yang mana. Mungkin kalau kita hanya mau menjadi turis, kalian pilih turis. And then next. Nah, kemudian di sini kalian akan jawab juga kalian punya pekerjaan nggak di tempat negara asal. Kemudian klik yes or no. Kemudian kalian punya bisnis enggak? Kalian boleh jawab yes atau no. Terus kalian tergantung enggak kepada seseorang secara finansial? Kalian jawab no. Terus kalian pernah jalan ke negara lain selama dalam waktu 10 tahun atau enggak? Kemudian kalian next. Terus di sini juga ada next pertanyaan. Kalian ditanya apakah ada member kalian, family member yang punya status di Kanada atau barusan di approve untuk datang ke Kanada. Anggap aja enggak. Terus next. Kalian jawab pertanyaan semuanya ya. Next. Kalian lihat dia lagi loading. Nah, sekarang review your answer. Kalian baca semua untuk answer yang kalian. Apakah kalian ada yang perlu kalian revisi atau enggak? Kalau kalian revisi, kalian klik tombol yang ini. Ya, kalau misalnya udah benar semua, kalian continue. Terus submit your document. Sekarang step 1, use your account seperti kita sudah lakukan di sini. Kemudian step 2, save your application. Step 3, upload your document. Di sini dikasih tahu semua nih, upload dokumen. Kalian bisa foto atau scan, tapi my suggestion kalau kalian kadang kalau dari handphone suka nggak jelas, kalian pakai scan. Kalau mau pakai foto aja bisa, as long kalian harus make sure itu bisa benar-benar kebaca dengan jelas, enggak blur atau enggak gelap. Jadi my suggestion kalau kalian mau pakai handphone, jangan foto waktu malam karena pasti pengaruh lampu itu beda dengan pengaruh cahaya natural ya. Terus step 4 adalah pay your fees. Oke, kita continue. Terus ini adalah dokumen checklist yang mesti kalian provide. Kalian lihat di sini application form details not provided. Itu adalah form application ini. Nih, IMM 5257. Kalian mesti upload file di sini. Nah, kalau muncul seperti ini, kadang emang suka begini. Nih kalian lihat, kalian my tips adalah, nah kalian tadi kan kalau misalnya muncul seperti tadi, kalian jangan lupa pilih download, save linknya as dokumen, terus download. Nah tadi kan aku sudah save ya. Terus nanti munculnya itu di sini. Wait a second. Terus kalian lihat tuh di sini, nih ada muncul kan. Terus kalian open.
Nah, kalian sekarang kan muncul nih, akhirnya bisa kan? Jadi jangan lupa ya, tipsnya seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat di sini application for a visitor visa. Di sini ada page 1 dari 5. Jadi ini ada 5. Kalian isi semua. Once kalian isi, ini jangan lupa signature-nya, terus tanggal, terus itu jangan lupa, ini yang penting, validate. Nanti once kalian validate ini, nanti dia akan muncul barcode. Setelah muncul barcode, kalian save as dokumennya. Dari situ baru kalian, itu yang kalian akan masukin ke dalam application kalian. Oke. Nah, guys, ada informasi nih ya. Buat yang nomor 4 nih, kalian kalau misalnya ada address atau relationship yang di Kanada yang kalian akan datengin, kalian sebutin siapa, terus itu relationship-nya apa. Oke, alamatnya. Ini yang aku bilang kalau misalnya ada yang ngundang kalian ke sini. Terus ini yang employment kalian mesti isi. Dan kemudian ini kalian di sini ditanya nih, yang aku mau informasi satu lagi ya. Yaitu kalian apakah pernah ditolak waktu kalian pernah ditolak visanya atau enggak. Di situ untuk background information yang di sini kalian kan ditanya nih yang nomor 2. Nomor 2, kalian itu apakah statusnya itu pernah sekolah di Kanada. Kalau misalnya yes, kalian mesti kasih tahu apa. Kalau misalnya no, langsung klik. Terus yang 2B, yaitu kalian ditanya. Di sini kalian harus jawab jujur ya. Kalian pernah dulu apply visa, kemudian ditolak, atau negara lain. Jadi negara lain selain Kanada juga kalian pernah sebutkan. Kalian bisa klik, terus kalian dijawab di D. Tuh, misalnya kalian pernah ditolak visa apa, kalian mesti jelasin tanggal berapa apply-nya. Terus yang C, apakah kalian sebelumnya udah pernah apply visa Kanada atau belum? Jawab no atau yes. Jadi di sini kalian jangan kira mereka, misalnya kalian nggak mau mereka tahu, terus kalian jawab nggak pernah ditolak, ternyata pernah ditolak. Jadi better jangan jawab jujur aja di sini ya. Itu terus criminal offense. Udah. Nah, setelah itu kan udah semua nih ya dokumennya. Terus signature. Signature-nya kalian ditanya mau dikontak kan sama si IC? Jawab yes dong. Terus jangan lupa tanda tangan, nama, terus tanggal. Ini yang aku bilang validate. Klik validate. Terus complete validate successfully. Lihat deh. Terus kalian. Oke, nih. Nah, ini yang aku bilang, kalau kalian jangan lupa untuk validasi. Once ini udah selesai, kalian baru save. Oke. Nih, ini yang ada barcode ini nih yang akan gunanya buat si IC untuk penggunaan pengecekan file, misalnya gitu. Ya, jadi ini jangan lupa. Ini adalah dokumen-dokumen yang perlu kalian isi. Application 52 IMM 5257, 5257 lagi schedule 1. Yang B tadi I 5257I, 5257V, and then family information yaitu IMM 5707. Oke, ini cuma ada 3 formulir yang harus diisi, sisanya adalah supporting dokumen. Setelah itu kalian anggap aja tadi kalian udah selesai isi dokumennya, kemudian lihat supporting dokumen, purpose of travel. Kalau purpose of travel, kalian kalau kalian nggak ngerti itu apa aja, kalian klik aja di tanda sini, dikasih tahu semua. Kalian mesti submit proof kalau kalian itu datang ke Kanada sebagai temporary visit saja.
Jadi bukan sebagai mau bekerja niatnya. Jadi benar-benar pure mau visit. Dari dia minta contoh proofnya apa. Jadi kalian lihat di sini, kalian bisa kasih lihat flight ticket waktu untuk berangkat ke Kanada. Flight tiketnya harus return ya. Jadi kalau kalian beli one way ticket, biasanya mereka nggak akan approve karena kan nggak make sense. Kalian kan tujuannya ke Kanada adalah untuk sebagai visit. Dan kalau kalian buktiin hanya untuk one way ticket, nggak ada return balik ke Indonesianya, berarti kalian punya udah intensi yang jelek. Mungkin kalian mau kerja gelap atau memang nggak mau balik lagi ke Indonesia. Jadi jangan lupa note-nya harus booking tiket return, pulang dan pergi. Pergi dan pulang, I'm sorry. Terus kedua, kalian juga buktiin ITIN kalian waktu kalian nyampe. Contoh apa aja, kalian bakal tinggal di mana. Mungkin kalian tinggal di hotel, berarti bookingan hotelnya. Kalian mungkin tinggal di rumah teman atau rumah saudara, buktiin juga kalau rumah teman atau saudara kalian itu di situ. Mungkin seperti aku pernah mention di video berikutnya, di video sebelumnya, invitation letter. Biasa di invitation letter itu mereka harus mention address mereka di mana dan nomor telepon. Jadi biasanya begitu. Terus kalau kalian di sini mau berobat, jadi kan sebagai visitor ya, kasih juga medical appointment. Jadi medical appointment itu mungkin kalian sudah booking dengan hospital mana, dan di situ bisa dilampirkan. Ini juga nih financial support. Jadi kalian mesti masukin, kalian bukanya yang baca yang ini ya, temporary resident, jangan yang express entry atau permanent residence. Kita bacanya karena kita sebagai temporary. Jadi kalian bank statement itu adalah dalam 4 bulan terakhir. Dia nggak akan minta dalam 1 tahun terakhir, tapi nggak bisa juga kasih dalam 1 bulan terakhir. That's why aku mention kalian itu mesti at least ada transaksi yang jelas selama 4 bulan terakhir. Bagaimana keluar masuk tabungan kalian. Jadi nggak bisa tiba-tiba small amount and then become tiba-tiba jadi gede, atau tiba-tiba kosong selama 4 bulan dan bulan terakhir atau misalnya 1 week before kalian apply tiba-tiba ada money coming. Itu kayak kita nggak mau bikin suspicious dokumen. Jadi suggest aku itu. Terus itu atau juga bisa masukin pay stub. Pay stub adalah slip gaji. Slip gaji kalau kalian bekerja itu, kalau kalian nggak ada slip gaji dari kantor, kalian bisa minta. Terus itu employment letter, minta juga ke HRD. Jadi di dalam surat employment letter dari HRD, kalian mesti, jangan kalian cuman kayak minta dong surat untuk keterangan bekerja. Better, my suggestion adalah kalian mention semua. Yang pertama, posisi kalian sudah bekerja dari kapan, akan berangkat Kanada dari kapan sampai kapan. Terus setelah itu kalian akan pulang kembali bekerja di kantor per tanggal berapa. Tujuan surat ini adalah untuk apply visa turis. Itu. Terus kalau kalian nggak bekerja, punya bisnis, kalian sebutin bukti surat izin usaha. Biasanya kan ada ya. Terus apalagi kalian sebutin semua. Ada tax report juga bisa kalian sebutkan. Terus atau nih ada a letter from the person that, atau institusi yang akan provide kalian with money. Let's say mungkin your parents. Jadi kalau mungkin kalian yang parents kalian yang akan biayain kalian, jadi parents kalian yang akan bikin surat penjelasan kalau dia yang akan biayain travel kalian selama di Kanada dari berangkat sampai pulang. Atau kalian punya saudara yang akan membiayai kalian travel ke Kanada, itu juga mungkin tante, om, atau siapapun, tapi harus ada surat explanation. Dari surat explanation itu mereka harus sertakan juga bukti tabungan orang yang akan support kalian. Nah, ini sekarang biaya nih. Biaya visitor $100 Kanada. Kemudian yang seperti tadi aku bilang, biometric fee
$85. Totalnya ada $185 Kanada. Jadi kalian, that's why aku bilang jangan cepet-cepet apply-nya. Yang penting kalian make sure everything sudah komplit, gak ada yang kurang, semuanya jelas, gak ada yang suspicious. Kalian baru bayar, jadi nggak sia-sia uangnya ya. Terus apa lagi? Oke, itu aja sih. Kalau kalian ada yang kurang jelas pertanyaannya, apa informasi yang aku kasih, kalian bisa tanya. Mungkin kalau ada yang bisa aku bantu, aku akan bantu. Hopefully aku bisa bantu. Oke guys, thank you. Sampai sini dulu informasi mengenai how to apply a visitor visa to Kanada. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe. Oke, have a nice day. Bye.